Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Kamis 12 Mei 2022, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, saya Pendeta Carolina Lopulalan bersama dengan suami saya Bapak Martin Nanlohi secara bergantian mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 40-41 dengan judul Pengharapan yang Terkabulkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan setiamu, sehingga Engkau telah menuntun kami memasuki hari baru. Dan sebelum kami melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, sejenak kami menundukkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 40 hingga 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dari bacaan tadi, kita akan mau menggali isi Alkitab dengan pertanyaan berikut ini. Hal apa yang Petrus lakukan setelah tiba di Yope? Menurut bacaan kita tadi, yang dilakukan Petrus setelah ia tiba di Yope adalah ia menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Ketika Petrus berpaling kepada jasad Tabita, apa yang dia katakan? Petrus mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Apa yang ditunjukkan Petrus kepada orang kudus dan janda-janda itu? Yang Petrus tunjukkan adalah perempuan itu hidup, yaitu Tabita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menjelaskan bahwa Tabita dikenal sebagai orang yang banyak sekali berbuat baik dan suka bersedekah sehingga hidupnya menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Karena Tabita dikenal sangat baik dan suka menolong orang lain, sehingga ketika ia sakit dan akhirnya meninggal, maka banyak orang merasa sedih dan merasa kehilangan. Mereka menangisi dan meratapinya di samping Petrus, sambil mereka mengingat semua yang pernah ia lakukan bersama-sama dengan mereka. Artinya, mereka masih berpengharapan agar Petrus dapat melakukan sesuatu yang bisa mengembalikan Tabita kepada mereka. Tetapi Petrus menyuruh para janda semua itu keluar, karena ia tidak ingin ada sesuatu tampak seperti pujian atau memegahkan dan memamerkan diri. Petrus menyuruh juga para janda itu keluar dengan maksud agar ia bisa lebih bebas dan fokus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Sebab ia tidak ingin diganggu oleh tangisan yang sangat ribut dan gaduh daripada janda tersebut. Ketika Petrus berdoa dan ia berpaling kepada mayat itu, dan ia pun berkata, "Tabita, bangkitlah. Tabita, hiduplah." Apa yang dikatakan oleh Petrus meneladani Tuhan Yesus. Dan dari perkataan yang disampaikan oleh Petrus ada kuasa yang menyertai perkataan itu. Karena ada kuasa itulah, maka Tabita bangkit dan hidup. Dan ia pun memanggil orang-orang kudus dan janda-janda untuk menyaksikan, dan ia mengatakan bagi mereka bahwa perempuan itu hidup. Maka ada sukacita dan kepuasan terbesar dari mereka yang telah melihat Tabita kembali hidup dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita semua diajak agar kita tetap percaya dengan berpengharapan kepada Kristus, sambil tetap berdoa, pasti harapan kita akan terkabul. Luar biasa apa yang dialami oleh Tabita.
bukti dari kuasa Allah bagi manusia yang setia dan taat kepadanya. Karena itu kita semua diajak, sesulit apapun keadaan hidup kita, tetaplah berpengharapan kepada Kristus yang sudah bangkit. Pasti semua harapan kita akan terkabul. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan penjelasannya, apa komitmen yang harus kita buat? Yang menjadi komitmen saya adalah saya harus memiliki pengharapan dan keyakinan melalui hidup saya tiap hari yang akan berdampak bagi setiap orang yang melihat iman saya kepada Yesus Kristus dan yang selalu muncul keajaiban-keajaiban dalam hidup ini yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian pula pengalaman hidup yang saya alami bersama Tuhan perlu saya bagikan itu untuk sesama di lingkungan di mana saya hidup, lingkungan jemaat melalui ibadah-ibadah atau komsel, agar kita semua tetap memiliki pengharapan kepada Allah sebagai murid-murid Kristus. Amin. Mari kita tutup saat teduh dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami akan tetap meletakkan seluruh pengharapan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan, pasti itu akan terkabul. Tolong kami Tuhan supaya kami jangan hilang pengharapan, tetapi biarlah iman kami semakin bertumbuh. Berkati juga seluruh tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.